Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat ya, saya akan bahas ya dari beberapa pertanyaan-pertanyaan Anda. Kemudian juga kalau memang sudah ada yang saya jawab, berarti ya tidak akan saya ulang-ulang lagi ya. Ataupun poin-poin penting dari bab ini akan saya uraikan lah. Walaupun tidak secara khusus misalnya mendetail, kalau tidak semua penanya saya jawab satu persatu. Karena waktu juga mungkin kita tidak akan cukup ya. Kalau tidak cukup nanti mohon maaf saja. Oke, ini diawali oleh pertanyaan dari Bima nih yang saya lihat di sini tentang objek dari ilmu ya, objek material dan objek formal. Oke teman-teman semua, berarti kita ini berbicara filsafat ya, sebagaimana yang telah saya uraikan di video saya beberapa minggu yang lalu. Berarti memang berbicara filsafat, ini berbicara ilmu ya. Kenapa ada ilmu? Sebenarnya karena ada filsafatnya. Jadi semua ilmu ya, semua cabang ilmu yang kita pelajari atau yang Anda khusus pelajari itu karena telah teruji atau diuji kebenarannya oleh filsafat. Mungkin singkat cerita, filsafat itu adalah untuk menguji kebenaran ilmu. Ya. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang mencari kebenaran. Ya. Baik itu kebenaran mungkin secara manusia, karena sebagai manusia kan intinya, kenapa orang itu, manusia itu mencari kebenaran ya, karena hanya manusia yang berpikir gitu kan tentang sesuatu, yang bisa merenung ya, merenungi tentang segala yang ada dalam alam ini adalah manusia ya. Mungkin saya belum menemukan misalnya ada ayam sedang berpikir ya secara filsafat. Sebenarnya mana sih yang lebih dulu misalnya antara saya atau telur misalnya. Itu kata ayam ya. Karena yang berpikir kan pasti manusia kan itu. Ayam dulu atau telur dulu ya. Kalau ayam sendiri mungkin tidak akan berpikir sampai ke sana ya gitu. Oke itu ya. Nah, kemudian berbicara ilmu, apa sih itu ilmu? Ya, ilmu adalah pengetahuan sebenarnya gitu kan. Tapi tidak semua pengetahuan itu akan menjadi ilmu. Setiap ilmu itu pasti pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan itu ilmu. Bahkan pengetahuan saja itu kan tidak menggambarkan keseluruhan dari pikiran manusia. Gitu ya. Karena banyak sebenarnya pikiran yang kita pikirkan, yang kita tahu, kan dari tahu ya. Coba dari mulai Anda bangun tidur sampai jam 10.40 ini, entah berapa hal yang Anda ketahui dari mulai Anda membuka mata di kamar misalnya. Anda buka kamar di rumah, buka jendela, keluar rumah ataupun ke pasar ataupun ke mana kan, ke warung, itu banyak hal-hal yang kita ketahui ya. Oh tahu ada apa, oh tahu. Itu kan tidak semuanya jadi pengetahuan. Karena pengetahuan itu hal-hal yang diketahui oleh manusia kemudian sudah menjadi salah satu informasi yang lebih lengkap daripada sekedar tahu, itu kan. Nah, adapun nanti pengetahuan akan menjadi ilmu itu ketika diuji ya, objeknya kan, syaratnya kan, metodenya, sistemnya dan sifatnya, gitu kan. Itu ketika pengetahuan itu menjadi ilmu. Nah, kemudian salah satu syarat utama dari pengetahuan menjadi ilmu itu ada objek kan, yang saya sebut objek material ya, atau objek formal dan material. Bahkan yang formal kan itu dari, kalau berbicara Pancasila, karena ada objek formalnya. Apa objek formal dari Pancasila sebagai ilmu? Karena kan dikaji, digali oleh para pendiri bangsa secara formal ya. Katakanlah pada saat proses sidang-sidang BPUPK, sidang PPKI itu kan proses objek formalnya ya. Ketika terjadi pada lingkungan formal. Sementara yang materialnya ada faktanya gitu kan, data-datanya. Nah ini juga teman-teman semua, kita belajar filsafat ini juga sekedar sekaligus
kita belajar berpikir ilmiah ya. Cara-cara berpikir ilmiah, atau nanti Anda mau menulis sebuah karya tulis ilmiah kan harus diawali oleh berpikir dulu kan. Kita ini, Anda kan sarjana nanti, calon sarjana. Membuat karya tulis kan, skripsi, itu kan karya tulis ilmiah. Dari mana kita ini belajar karya tulis? Ya dari berpikir dulu sebenarnya. Apakah nanti mungkin juga makalah ya, yang tugas-tugas yang sederhana. Makanya dalam setiap penulisan karya ilmiah, itu ada objek dulu kan itu. Yang pertama kali dipikirkan oleh manusia adalah objeknya dulu. Atau mungkin dalam bahasa sederhana, masalah. Dari mana ada masalah? Dari fakta, data, gitu kan? Nah, kenapa ada objek empirik, data-data empirik, gitu kan? Nah, kita ingin mengkaji bagaimana sih yang empirik itu dan non empirik itu. Nah, kita kan sedang menggali misalnya Pancasila. Apa sih data empiriknya, bukti empiriknya, dan non empiriknya gitu. Kalau kita misalnya mau mencontohkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang bukti, apa sih bukti empiriknya? Bahwa manusia Indonesia atau bangsa Indonesia itu berketuhanan. Ada bukti datanya, itu kan? Apakah Anda misalnya, ini saya bawa Tuhan ya misalnya, ini Tuhan misalnya, kan harus datanya. Berapa wujud Tuhan? Apakah itu? Kira-kira? Nah, data empirik itu ada bisa berupa bangunan atau benda atau perbuatan ya. Kira-kira ini bangunan yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu berketuhanan itu apa? Bangunan apa? Apakah Asia Plaza misalnya? Mall? Tempat ibadah. Tempat ibadah ya, atau rumah ibadah. Dulu itu waktu manusia kuno itu ada gua ya. Goha lah, orang sudah bilang guha ya. Itu adalah suatu tempat bangunan tempat manusia kuno beribadah ya. Itu kan bukti empirik, data jelas kan. Lalu perbuatannya contoh ya, ini kan contoh aja. Perbuatannya ada ritual ibadah kan, cara-cara orang-orang kuno beribadah kan ada gambaran-gambaran empiriknya. Kalau sekarang juga kan jelas ya. Apalagi kalau agama-agama yang sekarang sudah nampak itu kan ada rumah-rumah ibadahnya, ada cara-cara beribadahnya. Itu kan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara data dulu kan gitu ya. Makanya kalau nanti Anda mau meneliti misalnya, mau membuat sebuah karya tulis, mau penelitian, membuat skripsi kan dari penelitian. Bahkan membuat tugas pun dari penelitian sederhana. Harus ada data empiriknya gitu kan. Kalau Anda mau mengkaji misalnya ke lembaga misalnya ke kantor pajak. Ada nggak kantornya, di mana letaknya? Lalu setelah apakah hanya data bangun apa perbuatannya kan gitu? Ada nggak aktivitas keuangan pembukuan misalnya di kantor itu? Kan itu harus ada wawancara kan itu, ada apa kan itu? Dokumentasi itu kurang lebih ya. Bahwa salah satu syarat untuk mencari ilmu itu adalah adanya data ya. Itulah orang berpikir berfilsafat itu dari sini dulu sebenarnya. Dari proses mengguji benar enggak bahwa ini adalah salah satu kebenaran secara ilmu paling tidak kan gitu. Oke, itu ya. Jadi kalau yang non empiriknya berupa perbuatan ya, kalau empiriknya tadi berupa benda-benda ataupun bangunan-bangunan. Sila kedua misalnya apa bentuk ada cerita-cerita tentang kisah-kisah agama kalau sila pertama misalnya. Ada sila ketiga misalnya ada bangunan kerajaan. Untuk membangun kerajaan kan itu butuh persatuan, itu kan butuh kerjasama. Tidak mungkin membangun kerajaan oleh satu orang misalnya. Itu kan bukti-bukti kurang lebih ya yang secara empirik kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, termasuk filsafat baik karena bersumber pada kebenaran kalam. Ini kan dari peta filsafat ya. Kalau kita lihat Pancasila, ada peta filsafat, ada filsafat proses, produk. Di filsafat proses itu ada azas, kemudian cabangnya ada azas, ada agama, ilmu pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan Pancasila bersumber pada kalam ilahi? Ya agama ya, wahyu. Jadi kalau berbicara kebenaran, itu ada kebenaran materi ya, ada kebenaran imateri. Tuhan itu benar tidak?
bagi bangsa Indonesia, Tuhan itu benar tidak? Agama itu benar tidak? Di sini semuanya beragama kan? Cuma yang tidak beragama. Dua-duanya. Kalau bangsa Indonesia, kalau manusia Indonesia pasti itu ya. Yang benar itu adalah selain materi juga Tuhan ya, agama. Makanya sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Diwajibkan lah ya, katakanlah. Setiap orang Indonesia itu diwajibkan untuk beragama. Walaupun dalam undang-undangnya dijamin haknya ya. Tapi secara aturan hukumnya, karena kalau Anda ingin dijamin oleh negara, maka Anda harus beragama gitu kan. Karena kalau tidak beragama tidak akan dijamin oleh negara. Itulah kenapa misalnya ada kelompok-kelompok di luar 6 agama tidak mendapatkan jaminan dari negara. Ya. Itu ya, jadi secara historis kan sudah saya uraikan bahwa bangsa kita dari mulai nenek moyang pertama zaman prasejarah itu telah meyakini ya adanya kebenaran Tuhan ya sebagai salah satu sumber keyakinan kan. Berbicara filsafat itu kan berbicara kebenaran ya, filosofi ya, cinta. Kenapa ada cinta? Cinta itu kan simbolnya hati ya. Karena letak kebenaran itu dari keyakinan gitu kan. Makanya kalau berpikir manusia itu jangan asal berpikir, harus pada proses menemukan titik terangnya di mana pikiran kita sampai ke akar-akarnya. Sampai radikal gitu. Itulah manusia kalau berilmu kan seperti itu. Setelah kita berpikir secara dalam, maka akan kita temukan apa itu kebenaran. Kan? Hakul yakin ya, bahwa ilmu kita itu adalah ilmu yang benar itu kan. Dan Tuhan menjadi salah satu agama, salah satu keyakinan yang memang tidak bisa lagi diperdebatkan ya kebenarannya. Kalau kita sudah meyakini dalam hati itu kan. Kalau sudah cinta kan kita tidak mengenal lagi logika sebenarnya gitu kan. Kecuali kalau kita berbicara logika ilmiah ya, baru itu logika yang nanti empirik dan non empirik gitu kan. Tapi yang namanya benar itu kan tidak ada, itu tidak harus dibuktikan secara empirik ya. Karena Tuhan itu ada dan benar, tapi kan tidak bisa dibuktikan secara empirik ya, beda dengan kita membuktikan ilmu ya, pengetahuan. Maka saya lihat dulu pertanyaan yang lainnya ya. Bahwa Pancasila dapat dikatakan sebuah sistem karena memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Apakah suatu ideologi tetap bisa dikatakan sistem filsafat jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi? Nah ini berbicara sistem ya. Apa itu sistem? Masih ingat pengertiannya? Di buku juga ada ya. Satu kesatuan, bagian-bagian. Setiap bagian itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Saling ketergantungan, saling keterkaitan, dan saling mengkualifikasi. Dan memiliki tujuan yang sama. Itu sistem ya. Memang datanya ya satu sistem, tapi kan sebenarnya dalam suatu sistem itu ada bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Dan nanti akan saling berhubungan. Kita akan menganalogikan ya, antar sistem misalnya filsafat negara ya, filsafat ideologi, Pancasila dan sistem-sistem yang lainnya. Contoh sistem misalnya, kita selalu berbicara ke negara. Sistem mesin kendaraan, motor misalnya yang paling mudah untuk kita analogikan. Motor itu kendaraan kan, tiba-tiba kan bisa jalan aja, naik motor gitu kan. Kan kita seolah-olah ya udah motor aja gitu kan. Coba Anda lihat bagian-bagian dalam motor itu. Apakah itu hanya satu fungsi, apakah hanya satu bagian atau banyak bagian dari motor itu? Ada komponennya enggak? Ada. Pasti ada, saya yakin itu. Pasti motor itu pasti ada, mungkin ada kabel mungkin ya. Ada rantai. Busi mungkin lah. Banyak lah sih, mesin itu kan banyak sekali ya. Mungkin tidak hafal semua gitu kan. Ada oli, ada tempat mesin, ada tempat bensin, ada knalpot, ada spion. Bahkan ada aksesorisnya, jok dan sebagainya kan gitu. Tiba-tiba motor itu putus rantainya misalnya. Apakah itu akan jalan ke motornya? Tidak. Nah kan hanya satu bagian ya. Itu kan membuktikan bahwa satu bagian itu akan ketergantungan pada bagian-bagian yang lainnya. Itulah sistem.
Contoh yang lain ya. Tubuh, organ tubuh kita. Kan ini juga sistem rangka tubuh kita ya. Saya bisa goyang-goyang, joget misalnya. Saya dari pagi melihat mahasiswa dan mahasiswi, ternyata memang di sini walaupun satu kesatuan individu ya yang dalam otak tubuh, ternyata saya perhatikan setiap bagian tubuhnya itu macam-macam ya. Ada matanya, ada hidungnya, kan ada telinganya, ada bibirnya, ada darahnya, ada uratnya mungkin. Saya tidak tiba-tiba misalnya kok lihat Al-Fajri misalnya, kok Al-Fajri mah hidung semua, kan saya akan takut ya. Atau lihat Dini misalnya, kok Dini mah misalnya tangan semua, tidak ada bagian yang lain ya. Coba Anda perhatikan, setiap bagian dari tubuh kita kan punya fungsi masing-masing ya. Satu aja bagian kita sakit misalnya. Ini contoh ya, saya ingin membuktikan bahwa ternyata bagian tubuh kita ini akan berhubungan dengan bagian-bagian yang lainnya. Suatu hari, saya akan contohkan saya aja ya, tidak orang lain. Satu saat mata saya melihat sesuatu. Saya melihat perempuan. Dan memang perempuan itu saya incer ya. Saya suka perempuan itu misalnya. Tapi ketika saya melihat seorang perempuan itu sedang berduaan sama laki-laki lain. Bahkan kalau katanya si perempuan itu telah jadian dan akan menikah dengan laki-laki itu. Kan awalnya mata saya melihat itu kan. Tapi tiba-tiba langsung hati saya panas dingin misalnya. Terbakar api cemburu misalnya. Sampai sakit berbulan-bulan. Ini kan membuktikan bahwa mata kita dari mata bisa ke hati, bisa kemana-mana kan gitu ya. Saya mau tanya ketika Anda sakit gigi misalnya. Parah lah, Anda gigi Anda semuanya sakit. Padahal kan Anda masih punya mata, masih punya hidung yang sehat ya. Masih punya kaki yang sehat, tangan yang sehat. Tapi gigi Anda sakit. Kira-kira bagaimana tubuh Anda? Apakah bisa normal nggak hidup, menjalani kehidupan? Makanya ya, kalau bicara sistem, satu bagian tubuh kita tersakiti, maka akan sakit pula yang lainnya gitu. Lalu bagaimana ketika ada suatu tubuh kita yang sakit, harus dibagaimanakan? Atau tadi motor misalnya tiba-tiba rantainya putus, harus dibagaimanakan? Coba kalau ada bagian yang dari sebuah sistem itu ada yang terganggu, maka harus dibagaimanakan? Kalau ingin normal lagi, ingin jalan lagi? Diperbaiki, Pak. Diperbaiki ya. Kalau kita sakit gigi maka harus diperbaiki apanya? Tadi misalnya saya kan tadi sakit hati ya, cemburu. Itu saya pergi ke dokter gigi misalnya. Nah, harusnya kalau saya sakit hati kan saya pergi ke dokter cinta kan gitu seharusnya. Terus saya mau malah memperbaiki gigi kan tidak sehat, tidak nyambung gitu kan. Tadi misalnya rantai motor putus, tapi montir di bengkel memperbaiki spion misalnya, mengganti spionnya. Malah kan yang putus rantai gitu kan. Makanya harus tepat dalam mengobati, dalam memperbaiki sistem itu. Nah, kita masuk ke negara ya, sistem filsafat Pancasila misalnya. Katakanlah kita ada 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan katakanlah agama ya, negara mengurus urusan agama. Bagaimana orang-orang beragama sesuai dengan kepercayaannya. Bahkan orang membuat sebuah organisasi atas dasar agama ya, apakah itu ormas ya, kan ada ormas beragama ya, ormas Islam, ada partai Islam, itu kan bagian dari sistem negara ya, tentang agama. Ada kementerian agamanya ya, yang kemarin diganti menteri agamanya ya, baru diganti di akhir tahun kemarin. Sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi negara itu mengurus urusan manusia. Apa sih harus dibagaimanakan manusia itu harus sehat jasmaninya, maka ada menteri kesehatan ya, ada kementerian kesehatan, harus cerdas rohaninya misalnya, ataupun harus pintar, manusia harus dimanusiakan, ada pendidikan. Berarti negara mengurus tadi ya, agama, kesehatan, kemanusiaan. Negara mengurus ada sila ketiga ya, bagaimana gotong royong di masyarakat tadi berkumpul berserikat itu kan dijamin oleh negara kan. Ada rakyat sudah sila keempat. Kalaupun ada masalah harus ada musyawarah dalam negara itu, proses musyawarah mufakat ya. Itu kan sebuah sistem dalam filsafat kita, negara kita Pancasila. Sila kelima ada keadilan ya, keadilan hukum, keadilan ekonomi. Negara itu mengurus hukum dan ekonomi supaya adil ya bagi semua
warga negaranya. Berarti kurang lebih misalnya ada 6 urusan yang pokok penting dalam negara ya. Ekonomi, hukum, agama, kesehatan, pendidikan. Katakanlah itu ya. 5. Kalau salah satu bagian dari negara itu terganggu, seperti halnya tadi bagian tubuh kita sakit, maka akan terganggu juga kan hal yang lainnya. Misalnya pandemi ini ya, pandemi corona, COVID-19. Itu kan masalah kesehatan sebenarnya ya, secara spesifiknya. Tapi kan masalah itu kan masalah bagian dari sistem negara, sistem pemerintahan. Nah, negara mengurus urusan kesehatan. Tapi ketika kita mengalami masa pandemi ini, apakah hanya berdampak pada masalah kesehatan tidak? Kira-kira coba Anda renungkan. Akibat adanya masalah ini, ya kita aja pendidikan kan terganggu ya akibat masalah kesehatan. Yang harusnya kuliah di kelas malah kuliah di dunia maya kan itu kan. Berarti ada masalah kan dalam negara kita misalnya. Mungkin juga ekonomi kita sedang terpuruk ya, jauh sebelum corona. Mungkin saya sedang menguraikan hal ini, sudah sering mengkritik hal ini. Daya beli misalnya, nilai tukar rupiah, pertumbuhan kita makan min ya gitu sebelum corona juga gitu, di bawah target pemerintahan. Nanti kan ada masalah. Tapi ketika ada masalah hal-hal seperti ini, harusnya kan negara itu seperti halnya dokter tadi, ketika yang sakitnya adalah gigi, maka harus dokter gigi yang merawatnya, gitu kan? Bukan malah ke dokter jantung, gitu kan? Jadi kalau kita tiba-tiba operasi jantung, padahal kan kita ini gigi yang harus dibenahi, kita malah tambah parah kan kita. Tadi juga misalnya bengkel, misalnya harusnya mengganti rantai saja yang putus, tapi tiba-tiba membongkar kayak turun mesin motor itu kan dibongkar habis-habisan kan, mungkin akan lebih tambah parah motor itu. Ya sama halnya negara kita hari ini misalnya. Yang seharusnya yang diperbaiki masalah bagaimana ekonomi bangkit masyarakat supaya adil ya, proses hukum banyak korupsi yang harusnya untuk kita yang sedang parah terkena dampak pandemi, tiba-tiba Kementerian Sosial malah korup itu kan ya, dengan ratusan triliun mungkin ya laba dari penjualan sembako bansos dari Kemensos itu kan gitu. Harusnya itu yang menjadi perhatian pemerintah, bukan hanya jangan yang lain harusnya ya. Tiba-tiba kan kemarin 6 kementerian, 6 pejabat tinggi misalnya menyatakan ada ormas terlarang ya. Kan dari awal ya mengajar-ngejar setelah pulangnya Habib Rizik misalnya di kontrol ke mana-mana sampai diponis hukum, sampai pendukungnya juga ada yang terkena kasus kilometer 50 itu yang meninggal ya, dibantai oleh aparat gitu kan. Sampai kemarin ormasnya dibubarkan kan gitu tanpa pengadilan. Padahal kan itu harusnya negara hukum harus melalui proses peradilan ya. Kalau kita negara hukum, bukan oleh proses pernyataan sepihak dari pejabat tinggi. Untuk urusan korupsi saja misalnya sekarang ya, 2 menteri kan belum terbukti secara hukum oleh pengadilan karena belum diponis kan, belum disidangkan kan, baik itu Pak Julian Batubara maupun Pak Edi Prabowo. Tapi kemarin di hari tanggal 30 tiba-tiba negara membubarkan ormas tanpa proses pengadilan, tanpa apa kerugian negara, tanpa siapa korbannya. Berarti kan kayak semacam itu, kalau menurut saya semacam itu ya. Yang sakitnya malah masalah ekonomi, tapi yang diobatinya masalah keyakinan warga negara yang sedang memperjuangkan haknya sebagai warga negara yang ingin bersuara, gitu kan. Sebagai jaminan negara juga kan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Itu yang mungkin bukannya tambah sembuh negara ini malah tambah sakit ya. Sudah tahu misalnya kalau akibat pandemi sudah banyak yang terpapar penyakit, sudah terdampak kemiskinan gitu kan. Saya juga sekarang di kampus ya, banyak kos-kosan yang mati, banyak pedagang yang mati juga karena tidak ada perkuliahan di sini. Tapi negara malah seolah-olah yang sibuk mengurus urusan tadi ya. Musuhnya adalah agama yang berbeda pandangan terhadap negara. Itu yang harus kita kritisi ya. Karena ya kita punya kebenaran itu harus benar gitu kan, harus yakin, harus jelas gitu. Oke, itu dulu ya. Itulah yang saya maksud bahwa sistem ini ya seperti itu ya. Karena kalau salah menangani ya tidak akan selesai gitu kan, malah tambah parah gitu kan. Nah, kalau seandainya hukum telah adil ya,
ekonomi negara telah berlaku adil, saya yakin kesempatan orang untuk mengkritik pun mungkin akan berkurang gitu kan. Dan saya meyakini bahwa orang yang mengkritik itu bukan tanpa alasan kalau mereka itu orang yang waras gitu kan. Tidak semata-mata mengkritik. Ya tapi itulah ya keadaannya, harusnya banyak hal yang harus menjadi prioritas tapi malah memprioritaskan yang lain gitu kan. Oke, itu dari siapa? Cindy ya tentang tadi sistem ya. Kita salah sesatnya. Jadi ya kan tidak akan bermasalah kan tadi ya. Kalau negara ini misalnya ekonominya hancur ya, maka akan dampak pada yang lainnya ya. Itulah sistemnya. Apapun ya, kalau misalnya tidak ada gangguan keamanan pun akan berdampak pada yang lainnya gitu kan. Makanya harus benar mengurus negara ini, mengelola negara ini ya. Tahu mana yang lebih dulu diutamakan untuk urus, tahu yang lebih dulu untuk dikesampingkan ya. Dari Salwa misalnya, ini metode Soekarno Pancasila teruji kebenarannya melalui proses analisis tesis. Sebenarnya bagaimana metode analisis tesis itu dari Pancasila sehingga bisa dikatakan sebagai suatu sistem filsafat. Kan metode itu kan cara untuk menemukan ya. Kalau nanti misalnya Anda membuat sebuah karya tulis kan, selain Anda membuat langkah awal untuk mencari latar belakang masalah ya di bab 1, kemudian teorinya apa kan, bab 2, kemudian nanti metodenya kira-kira mau apa nih, mau ngapain kita di lapangan itu kan. Cara-cara untuk menyesuaikan antara fakta dan teori, itulah metode ya. Nah, Bung Karno ketika diuji oleh Profesor Notonegoro di Fakultas Filsafat UGM ya, bertanya kepada Bung Karno, Notonegoro itu, wahai Bung Karno, siapa yang melahirkan Pancasila? Bung Karno menjawab, Pancasila lahir dari seorang rahim ibu Pertiwi. Lalu bagaimana proses kelahirannya? Kata Notonegoro, apakah normal, sesar ataupun ke dokter beranak di ini ya di Paraji gitu kan. Dia menjawab, saya itu membedah katanya. Jadi operasi bedah dan saya menggunakan pisau yang sangat tajam, setajam silet. Jadi menggunakan pisau untuk membedah rahim Ibu Pertiwi itu. Apa pisaunya itu? Itu analisis sintesis ya. Jadi sebenarnya kalau analisis sintesis itu adalah sebuah metode ya. Kan banyak nilai ya yang muncul dalam kehidupan masyarakat ini kan banyak. Saya yakin Bung Karno itu paham betul kultur masyarakat Indonesia. Karena kan dia sebelum waktu masa pergerakannya sudah tahu ya. Ketika dia diasingkan ke berbagai daerah di Indonesia, dia tahu budaya-budaya yang muncul di masyarakat itu. Kultur, sosiologi, agama, budaya. Tapi kan tidak semua diangkat ke dalam sebuah nilai dasar Pancasila. Ada ya sintesa yang mungkin menjadi kerucut permasalahan ya. Nah kan tidak semuanya baik juga ya budaya masyarakat itu. Dan nilai ketuhanan itu kan hasil dari nilai-nilai yang diangkat dari ribuan nilai yang ada dalam masyarakat ya gitu. Itu kurang lebih seperti itu ya analisis dari situ. Jadi tidak semua nilai diangkat, repot juga gitu kan. Kalau semuanya digalikan kan hanya membuat sebuah nilai dasar. Tapi kan bukan berarti asal tapi memang benar-benar menulis sebuah kristalisasi nilai yang ada gitu ya. Yang kira-kira baik. Tadi kan sifatnya kan bukan hanya metode ya, universal, ingat ya. Bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Artinya bersifat umum dan abstrak. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah ilmu itu seperti itu. Harusnya bersifat universal. Makanya saya katakan, apakah Pancasila itu hanya untuk orang Jawa, hanya untuk orang Islam? Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira diterima nggak oleh semua kelompok, semua agama? Mungkin kecuali orang yang ateis ya. Saya ini keberatan. Kalau ada orang yang keberatan tentang ketuhanan, berarti kan tidak universal. Kalau mayoritas orang yang keberatan, kenapa kamu tidak berketuhanan? Karena saya ateis. Berarti kamu bukan orang Indonesia. Pak, saya menolak sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kamu menolak sila kedua? Berarti kalau begitu tidak universal dong Pancasila itu. Karena saya itu orangnya kejam, Pak. Suka membunuh.
Saya ini orang biadab, Pak. Kan tidak ada orang yang mengatakan. Nolak sila kedua, karena saya orang biadab. Kan semuanya pasti orang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Atau sila ketiga, kenapa kamu menolak persatuan? Karena saya mah hobinya pas saya. Kalau bertemu pacar saya ingin bertengkar terus. Bertemu mantan, malah gitu kan. Bertemu orang yang berbeda agama saya inginnya bertengkar terus. Jadi anti persatuan. Saya yakin tidak. Yang tiga sila itu pasti universal ya. Sangat universal saya kira ya. Harus universal. Kalau sila keempat, sila kelima memang sifatnya tidak se-universal yang ketiga sila awal ya. Karena kalau bicara keadilan itu kan berbicara kerakyatan kan itu bisa relatif ya. Kenapa saya bilang relatif? Karena kalau berbicara konsep keadilan kan ada keadilan distributif, ada komutatif ya. Tidak mungkin semua hak sama warga negara. Yang penting adil kan tidak harus sama ya. Kalau Anda misalnya oleh orang tua, Anda punya adik atau punya kakak, atau adik Anda masih TK, Anda sudah kuliah. Karena orang tua Anda berlaku adil, oke lah kalau begitu setiap hari misalnya Anda yang sudah kuliah akan dikasih uang jajan, uang untuk bekal kuliah sehari 5.000. Adik ada 5.000. Kira-kira adil tidak itu? Orang tua Anda. Ya, makanya bukan harus sama tapi proporsional ya kalau keadilan ya. Makanya dalam negara pun ada keadilan distributif ya. Adil untuk hanya satu bagian saja, adil untuk penguasa yang berkuasa misalnya untuk pemerintahan, tapi juga ada adil untuk semua warga negara. Nantilah akan di bab keadilan nanti ada ini ya khusus. Itu yang kurang lebih. Jadi selain metode juga harus ada sifat ya dari Pancasila itu ya, yaitu universal ya. Contohnya misalnya, apakah ilmu itu ilmu akuntansi? Kira-kira universal nggak? Kira-kira orang lain butuh akuntansi, ilmu akuntansi? Walaupun dia bukan orang akuntansi. Karena misalnya bukan orang kesehatan, bukan orang kedokteran, Anda butuh nggak ilmu kesehatan? Ya butuh kan, kita butuh dokter, kita butuh perawat. Ya itulah yang disebut dengan ilmu ya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kelompok saja, tapi untuk semua manusia. Kalau kita sedang berbicara manusia ya dalam konteks filsafat ini. Bagaimana pembuktian yuridis formal ilmiah untuk mengetahui Pancasila secara benar? Kalau yuridis formal itu dari dalam aturan perundang-undangan. Misalnya sila kelima kalau Anda orang ekonomi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dalam Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar kan pasal 33. Bumi, air dan selanjutnya ya, cabang-cabang yang penting itu kan tentang ekonomi negara. Tapi harus lengkap ke bawah aturan di bawahnya, misalnya undang-undang ketenagakerjaan ya, undang-undang tentang minerba, undang-undang tentang ekonomi aja. Ya kemarin Omnibus Law ya. Nah, jangan sampai ngacapruk kan gitu ya. Berarti kalau Pancasilanya masih sila kelima dan UUD-nya masih pasal 33 tapi Omnibus Law-nya pro asing, pro investor, bukan pro rakyat, berarti itu tidak terbukti secara yuridis formal. Nanti negara itu salah dalam mengurus negara. Itu aja ya. Kita boleh mengatakan hal ini. Ya inilah secara ilmiahnya kita di sini kan gitu. Jadi saya ini berbicara bukan walaupun saya ini diikat oleh perguruan tinggi negeri, saya ini bukan juru bicara pemerintah gitu kan. Berbicara ilmu. Jadi kalau negara ini salah dalam membuat sebuah kebijakan negara itu salah aja gitu kan. Kenapa tiba-tiba ada Omnibus Law yang merugikan pekerja, merugikan buruh, padahal kan harusnya menguntungkan sesuai dengan sila kelima. Adil bagi semua rakyat Indonesia. Bukan adil bagi bangsa asing ya yang memberikan bantuan gitu kan. Berarti itulah yang harus kita kritisi. Makanya pentingnya gerakan moral seperti ini ya, pentingnya oposisi itu seperti itu. Karena dalam konteks negara demokrasi itu bukan berarti negara itu benar terus gitu kan. Karena mereka itu menjadi pejabat negara itu dari rakyat. Proses pemilu dari rakyat dan mereka itu menggunakan uang rakyat dari pajak rakyat gitu.
lalu tiba-tiba aturannya melenceng dari kepentingan rakyat, berarti negara telah berkhianat. Jadi yang paling mudah menilai tolak ukur siapa sih yang berpancasila maupun yang tidak adalah dari kebijakannya gitu kan. Mudah untuk melihat negara itu sebenarnya. Karena kalau kita, apalagi masyarakat, apalagi ormas yang tidak ada hubungannya dengan negara, mereka tidak merasakan uang negara ya. Tidak memiliki kewenangan dalam mengurus negara, tidak menggunakan anggaran negara. Harusnya kalau negaranya bijak, karena ini filsafat juga ya. Selain benar kan mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Itulah filsafat yang terpenting kan itu dari pengertiannya. Filosofia itu kan cinta dan bijaksana. Kita boleh menggali kebenaran sebenar-benarnya sampai kita menemukan keyakinan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Baik itu ilmu maupun yang lainnya. Tetapi kalau kita baru sebatas pada kebenaran, baru merasa orang benar saja, belum menjadi pribadi yang bijaksana, berarti kita ini belum selesai dalam berilmu, dalam berpendidikan. Ya. Makanya dalam peta filsafat itu kan dari filsafat proses memang misalnya ada kebenaran ya, tapi di filsafat produknya Anda lihat di peta keduanya ada etika dan estetika. Ya. Nah nanti kita membahas bab 6. Etika adalah bagian cabang filsafat ya, produk. Jadi kita ini berilmu, berpendidikan, berfilsafat itu bukan hanya untuk menjadi pribadi yang benar, tapi menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana bukan bijak sini. Berarti kalau kita baru merasa orang paling benar saja, kita masih bijak sini, berarti bukan bijaksana begitu. Makanya kebijakan kan adanya kebijakan pemerintah. Kan kebijakan itu kan bijak harusnya gitu kan. Adil itu bijak gitu kan. Bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan semua. Untuk golongannya. Karena belum menjamin ya. Orang yang benar secara intelektual tuh benar secara moral gitu kan. Saya khawatir ya kita ini mungkin saya tidak ragu kalau Anda akan menjadi orang yang hebat secara intelektual ya, karena kan Anda sudah belajar lah, akan belajar tentang ilmu. Anda akan belajar banyak mata kuliah, banyak buku yang akan Anda bedah dari berbagai materi dari berbagai dosen mungkin di Unsil ini ya. Tetapi yang saya khawatir karena belum tentu kita ini berhasil dalam proses pembentukan moral nanti di bab etika ya, yang ini sebagai langkah awal. Kenapa kita harus berilmu supaya berakhlak sebenarnya kan gitu ya. Karena yang korupsi kemarin ya, saya lihat profilnya Julian Batubara maupun Edi Prabowo, mereka itu semuanya berpendidikan gitu kan. Bahkan semuanya lulus di perguruan tinggi negeri, di lulusan luar negeri, S2 dan S3-nya. Kurang apa coba dari sisi kemampuan intelektual ya. Tapi kan kita lihat ya, belum tentu berbanding lulus dengan kecerdasan moralnya kan gitu ya. Akhirnya muncullah perilaku korup itu ya. Itu yang ancaman kita sebenarnya yang terbesar bagi kita ya. Kita belum tentu sukses membentuk moral kita ya. Karena masih banyak ujian-ujian kehidupan lain setelah kita memupuk di pendidikan tinggi ya. Oke, berikutnya filsafat objek formal material tadi sudah ya. Ini dari Lutfi Rajualdi. Empirik dan empirik tadi sudah. Kemudian dari Nurul, filsafat dapat mengakibatkan pikiran yang radikal. Saya juga menemukan sebuah kalimat dari sebuah artikel yang mengatakan bahwa kekuatan inti filsafat adalah bertanya secara radikal. Iya, lalu jika berpikir dan bertanya secara filsafat secara radikal, ya boleh. Kenapa tidak boleh ya? Jadi kalau Anda mau berpikir radikal, itu justru harus gitu kan. Dulu kalau seandainya kita ini dijajah oleh bangsa asing ya, oleh Belanda, oleh Jepang misalnya. Terus kita tidak radikal coba. Ini tidak akan merdeka gitu kan. Adanya kemerdekaan itu karena proses berpikir yang radikal gitu kan. Coba Anda lihat misalnya para pejuang, apakah dia berpikir oke lah kita nggak perlu merdeka, udah aja enak aja lah, mendingan dijajah aja. Kan enggak ya, mereka berpikir bagaimana melawan penjajah. Bagaimana merumuskan negara supaya bisa lepas. Ya kita juga seperti itu kan gitu.
Jadi jangan sampai kita ini terjebak oleh di media kan kelompok radikal. Itu kesalahan penggunaan kosakata ya, ini maaf ya. Islam radikal, apa itu? Memang harus radikal Islam itu, kenapa tidak radikal? Kalau kita beragama nggak radikal, kita tidak akan yakin pada Tuhan, masalahnya. Gitu kan? Ya. Orang itu ya kalau Anda lihat ya mungkin kisah Nabi Ibrahim aja kan ketika dia kan berfilsafat ya. Siapa sih yang menemukan Tuhan itu? Kok kenapa Tuhannya Namrud misalnya? Sampai dia mencari wahyu kan seperti itu. Itulah proses radikalisme ya. Semua agama itu radikal ya karena semua agama itu yakin akan kebenarannya. Urusan masalah misalnya diidentikan dengan Islam radikal, Islam yang tidak toleran ya, teroris itu urusan lain ya. Walaupun misalnya nanti ada urusan radikalisme dalam artian kejahatan, mengganggu ketertiban umum, itu kan urusannya hukum ya, bukan urusan pikiran. Negara itu tidak mengurus urusan pikiran orang ya. Kan harusnya dijamin ya. Mau ada EPI, mau ada HTI, mau ada PKI, ya kecuali PKI kan sudah jelas ya. Kalau PKI kan sudah jelas, bukan hanya pikiran, mereka sudah membuat sebuah gerakan yang benar-benar tidak berpikir kemanusiaan kan, ada proses pembunuhan ya sama warga negara kan gitu. Kalau yang sekarang kan baru sebatas framing ya, dicurigai dan akhirnya diponis oleh negara, bukan oleh hukum ya. Jadi sebagai kaum intelektual, saya harapkan jangan terbawa isu-isu arus-arus itu ya, tidak negatif bahwa cabang ataupun salah satu aliran dari filsafat yaitu radikalisme adalah salah satu cabangnya. Kalau tidak ada radikalisme ya tidak akan ada ilmu ya, tidak akan ada perjuangan ya tanpa adanya radikalisme ya. Jadi jangan dipandang negatif saja radikalisme itu. Tapi ini ya makanya Anda juga tidak akan berhasil kalau Anda tidak radikal nanti dalam membuat sebuah karya tulis ya. Melakukan sebuah penelitian harus radikal ya. Jangan asal-asalan gitu kan. Oke, saya lihat dari pertanyaan yang lainnya ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Objek formal, ini udah dari Fajri udah ya tadi. Objek material formal. Pancasila itu bermetode. Oke, yang lainnya tidak akan saya jelaskan secara ini ya, karena metode cukup Anda pengetahuan umum dulu ya. Karena ini membutuhkan mata kuliah khusus kalau untuk metode-metode yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan substansi? Ini substansi ya, substansiatif. Substansi itu kan yang substansi, yang pokok, yang inti ya. Apapun yang dijarang di majority dan Pancasila dari pendekatan efisiensialisme religius sebagaimana yang dipersiapkan pada tulisan dan religi. Apa yang dimaksud dengan eksistensialisme ya, eksistensialisme religius ya, nilai ketuhanan yang eksis ya, atau mungkin yang mainstream ya, yang mayoritas ya, atau yang biasa ya. Makanya kita ini mengambil salah satu filsafat kita memang di negara kita berbicara masalah keyakinan itu kan dibatasi ya, tapi dibatasi dalam artian yang ada yang nampak gitu kan. Kita nggak mempersoalkan urusan-urusan yang tidak eksis. Misalnya
perjuangan kaum minoritas ya. Saya repot ya kalau kita mengurus urusan yang tidak ada ya, atau yang tidak akan muncul. Ketika misalnya kemarin Menteri Agama ya akan membolehkan Syiah dan Ahmadiyah ya. Kan di luar mungkin 6 agama ya yang ada. Bahkan kalau Syiah dan Ahmadiyah kan itu bertentangan ya. Mohon maaf, ini akan berbenturan dengan kelompok agama yang lainnya. Ini kan unik ya. Bagi sebagian orang di kita, Syiah dan Ahmadiyah adalah mungkin sesat ya, mohon maaf mungkin ya, atau mengganggu lah ya dengan Islam yang lainnya. Tapi ingin dieksiskan. Sementara mungkin mohon maaf juga ini ya, mungkin saya terlalu subjektif, EPI yang banyak pengikutnya, banyak penganutnya, ya mungkin tidak mengganggu juga ya, karena mereka hanya sebatas berjuang, tapi dilarang. Itu kan hal-hal yang saya kurang tepat ya. Apalagi cara-caranya kan tidak melalui proses peradilan yang secara hukum ya legal, gitu kan. Jadi yang tidak ada akan yang meresahkan, benar-benar meresahkan minoritas ingin diangkat, dilindungi, tetapi yang sudah banyak pengikutnya, yang mungkin tidak hanya karena berbeda pendapat dengan pemerintah itu dianggap sesat, terlarang. Ini kan tidak fair gitu kan sebenarnya kan. Maksudnya kalau boleh ya boleh semua kan gitu ya kalau mau boleh. Tapi di kita ini mohon maaf juga ya, sebenarnya di kita ini dibatasi ya. Di luar 6 agama memang sulit untuk diterima ya atau dijamin oleh negara. Walaupun ada misalnya, tapi kan itu akan mengganggu ya. Makanya apakah ateisme itu di kita itu boleh atau tidak? Bukan pada masalah boleh atau tidak ya. Kalau kita lihat dari sila pertama jelas itu melanggar sila pertama. Bahkan bukan hanya ateis ya. Kelompok di luar 6 agama ya. Termasuk tadi Syiah, Ahmadiyah, mungkin juga berbagai macam aliran-aliran kepercayaan ya. Atau juga mungkin agama Yahudi di luar 6 agama itu bukan berarti tidak boleh ya, tapi tidak akan mendapat jaminan dari negara, gitu kan? Dan ingat ya, berbicara masalah hak warga negara ya, tidak serta-merta harus dijamin oleh negara, gitu kan? Gini, kalau negara itu hanya menjamin 6 agama, di luar 6 agama berarti negara tidak menjaminnya. Tapi bukan berarti akan kehilangan hak. Ya. Apakah orang di luar 6 agama bisa hidup, Kak? Masih bisa hidup. Mereka masih bisa sekolah, bisa makan, bisa minum, itu kan itu hak mereka. Tapi mungkin untuk beberapa hal-hal lain tidak mungkin dijamin karena negara hanya mengurus yang 6 agama kan gitu. Dalam KTP-nya, dalam layanan-layanannya kan gitu. Kan hanya ada 6 agama kan yang mengurusnya gitu kan. Jadi nggak ada yang mengurus urusan agamanya gitu kan di luar 6 agama. Atau kita aja misalnya, kita sebagai warga negara kan, kita punya hak nggak sebagai warga negara? Yang mungkin kita umum lah, tidak ada masalah dari sisi agama, keyakinan. Kita punya hak misalnya untuk hidup ya, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan perumahan yang layak demi kemanusiaan. Kita punya hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak kan, betul nggak? Di negara ini. Itu kan dalam undang-undang dasar. Saya mau tanya, apakah negara menyediakan nggak kita rumah? Tidak kan? Walaupun hukum kita mengatur, menjamin hak kita untuk bertempat tinggal yang layak, bukan berarti negara itu harus memberikan rumah ke kita kan? Itulah perbedaannya antara hak dan kewajiban itu seperti itu ya kurang lebih. Negara menjamin misalnya orang untuk hidup dan melanjutkan keturunan. Hak untuk menikah. Kan hak ya. Tapi bukan berarti negara memberikan, misalnya Anda jomblo misalnya. Pak saya jomblo. Lalu minta ke negara. Oh negara misalnya. Beri aku cinta misalnya. Jadi kan tidak ya. Jadi tidak semua hak kita ini negara menjamin. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang harus benar-benar berpikir itu, ya itulah filsafat gitu ya. Kita ini harus tahu maksud dari teks itu apa ya dalam aturan hukum itu. Oke, itu ya. Aristoteles sebagaimana terdapat dalam dulu ilmiah populer yang maksud dengan tadi ya udah ya. Oke, itu dulu ya.
Ini dari Al-Fazri. Karena ini terlalu berat kalau saya harus bahas semua. Saya yang bisa ini sifat statis dinamis ini udah ya dari siapa ya, dari Sandra. Statis itu kan statis dinamis. Satu nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu zaman berubah. Tiba-tiba zaman berubah. Coba apakah akibat perubahan zaman, apakah akan hilang nggak nilai ketuhanan? Bentar dulu ya. Oke, itu ya. Jadi jangan sampai hanya karena perubahan zaman misalnya. Berarti ada nilai yang statisnya ya, yaitu nilai-nilai ketuhanan. Jangan sampai ketika ada teknologi misalnya, tiba-tiba kita jadi ateis, jadi lupa Tuhan. Itu yang maksud dengan statis ya. Tapi yang dinamisnya adalah tadi perubahan zaman itu sendiri. Itu yang dinamisnya. Ya, bentar, saya mau ada gangguan dulu nih. Oke, saya lanjut ya. Ini yang dari Alvina yang universal tadi udah ya. Buku sistem filsafat menurut filsafat yaitu ontologi. Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu apa yang terjadi jika tidak menurut syarat tersebut? Apakah adakah pengaruh bagi negara? Begini. Apa itu ontologi? Onto itu ada ya. Logi itu ada. Ilmu. Jadi ilmu tentang ada. Jadi kan syarat utama ilmu itu harus ada ya. Apa ontologi Pancasila? Yaitu adanya manusia Indonesia. Saya mau tanya, apa penyebab utama terjadinya perang di Ponorogo?
Ada yang bisa jawab? Coba secara ontologi aja. Nggak apa-apa, Anda jawab aja. Yang bisa, yang sesuai dengan pikiran Anda. Coba bukakan, apa-apa, jawab aja. Bantu saya berpikir. Apa penyebab utama terjadinya perang di Ponorogo? Perang di Ponorogo. Coba Azira, apa menurut kamu? Kenapa ada perang di Ponorogo? Apa penyebab utamanya? Bisa dengar suara saya, Azira? Mulyani, Putri, apa? Nggak kedengar? Cindy, apa penyebabnya? Kenapa ada perang di Ponorogo? Pak Waj? Yang itu bukan Pak, yang apa? Karena budaya Barat masuk, jadinya Oke, udah. kan Bintang, agama budaya, budaya, oke. Al-Fajri, apa? Kenapa ada perang di Ponorogo? Apalagi? Ripaldi, Zahra, Konflik sama Belanda, Pak. Fadli, Kurang tahu, Pak. sebenarnya kalau jawabannya ontologi mudah ya, karena adanya pangeran di Ponorogo, itu kan, itu penyebabnya. Karena kalau tidak ada pangeran di Ponorogo, tidak akan ada perang di Ponorogo. Itu ya, kalau ontologi kan harus ada kan itu ya, ada penyebabnya. Yang pokoknya itu pangeran di Ponorogo-nya, ya. Jadi kalau tidak ada bangsa Indonesia, kalau tidak ada manusia Indonesia, tidak akan ada Pancasila, ya. Makanya kalau Anda nanti mau meneliti, ya harus yang ada gitu kan. Anda mau meneliti misalnya kantor pajak tapi tidak ada kantornya, kan itu repot gitu kan. Anda mau meneliti apaan? Itu ilmu itu seperti itu ya, ontologi seperti itu. Epistemologi, jadi semuanya harus ada ini ya, harus terpenuhi kalau ilmu itu ya. Salah satunya harus terpenuhi. Nah, Pancasila kalau tidak ada ilmunya kan repot itu kan. Tidak akan kita pelajari, tidak akan dijadikan sebagai landasan dalam bernegara. Itu Pancasila itu karena ada ontologinya, ada epistemologinya. Makanya ini juga penting epistemologi ya, ilmu tentang ilmu. Makanya kalau Anda mau membuat sebuah skripsi misalnya, Anda buat bab 1 tapi tidak buat bab 2, ya tidak akan lolos kan skripsi Anda. Nah, bab 2 itu adalah kajian teori. Itu ada kajian epistemologi ya, teori itu. Karena fakta-fakta itu harus diuji, harus dibandingkan dengan teori. Itulah ilmu ya. Harus sesuai juga kalau Anda mau mencari ilmu teori akuntansi dengan pakar-pakar akuntansi, dengan karya-karya tulis akuntansi. Anda harus perbanyak buku-buku tentang akuntansi. Anda mau membuat misalnya skripsi tentang akuntansi, tapi Anda malah membeli buku-buku novel-novel Shinchan misalnya, ya tidak akan nyambung gitu kan. Harus buku-buku yang teori secara akuntansi yang dipentingkan. Makanya epistemologi Pancasila adalah adanya filsafat manusia Indonesia. Jadi ada pikiran-pikiran yang sebelumnya teruji ya. Jadi itu dari bab ini sebenarnya apa sih ilmu Pancasila adalah filsafat Pancasila ya ini. Nah, yang itu yang kedua. Jadi tetap ya. Jadi ilmu itu harus ada epistemologinya, itu teorinya. Kalau kita bahas sederhanakan ya. Yang ketiga ada aksiologi. Ilmu tentang nilai. Ada manfaatnya, ada nilainya dari ilmu itu. Makanya kalau Anda misalnya belajar akuntansi tapi nggak dibutuhkan misalnya oleh masyarakat, ya buat apa Anda kuliah kan? Dengan adanya prodi ataupun jurusan akuntansi itu karena bermanfaat, bernilai gitu kan. Termasuk adanya pun sebagai manusianya. Ya. Buat apa Anda kuliah tinggi-tinggi tapi Anda tidak jadi manusia yang bermanfaat, coba. Tidak jadi manusia yang bernilai. Berarti gagal loh Anda dalam berilmu gitu kan, dalam mencari ilmu, dalam berpendidikan. Kalau Anda setelah lulus kuliah,
tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat, tidak menjadi manusia yang berguna. Jadi harus seimbang ya. Ilmu kita memang ada manfaatnya ya, berkontribusi secara ilmu karena hasil ujian filsafat yang teruji kan, ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya, juga pribadi kitanya pun harus bermanfaat ya. Bukan hanya ininya pun gitu kan ya, itu ya kurang lebih. Jadi memang tidak akan terpenuhi ya, tidak akan jadi ya negara itu kan kalau tidak unsur-unsur filsafatnya tidak terpenuhi misalnya. Sila-sila Pancasila berpedoman untuk mengkritisi sebagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila. Maksud dari Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, bagaimana ya? Secara kenyataan seperti apa? Mohon penjelasannya. Sama ya, kan kita telah belajar perbandingan filsafat ya, atau perbandingan ideologi. Kineticus subjektivus ya. Kita memandang bahwa kita ini paling benar ideologi kita ya. Kita melihat membandingkan kalau dalam aliran materialisme mereka tidak mengesampingkan misalnya keadaan causa prima, yaitu penyebab segala ada, Tuhan yang Maha Esa. Karena mereka materialisme gitu kan. Karena mereka memandang hanyalah sebuah keyakinan, hanyalah kebenaran itu yang bersifat nyata, nampak saja. Itu kan mereka, ya. Kita meyakini bahwa yang benar itu bukan hanya yang nampak saja. Tuhan itu ada, Tuhan itu benar. Tapi untuk membuktikannya, tidak seperti kita membuktikan nilai-nilai materialisme. Kita mengkritik sekularisme karena mereka sangat individualis. Padahal manusia itu sebagai makhluk sosial. Kita mengkritik misalnya sosialis komunis karena mereka sangat anti individu. Padahal kan manusia juga punya kebebasan untuk berpendapat. Makanya dalam negara sosialis, dalam negara komunis, diktator otoriter. Karena yang benar hanyalah mereka, negara. Itulah cara-cara komunis, ya, cara-cara sosialis. Karena memandang yang lain salah. Memandang mengesampingkan hak individu. Karena yang ada hanyalah hak negara. Makanya kalau kita sekarang melihat negara hanya punya hak untuk memutus keputusan secara sepihak, berarti negara kita mengarah kepada diktator otoriter. Sama dengan negara komunis sosialis. Gitu kan. Kalau tidak mau mendengar pendapat dari warga negaranya. Itulah pentingnya kita berilmu, berfilsafat. Ya. Karena pikiran kita yang subjektif ini secara ilmiah dapat kita gunakan ya ruang pikiran kita sebagai makhluk individu. Gitu kan. Kita menguji kemampuan kita sejauh mana dalam berpikir, menyikapi berbagai masalah persoalan yang ada. Ya. Oke, itu kurang lebih ya tentang Kineticus subjektivus. Nabila, ya. Objek permanen sudah ya. Tadi ini banyak yang seperti ini sudah saya uraikan dari awal. Kemudian dari Rima, sudut pandang telah satunya sudut pandang ekonomi. Lalu apakah Pancasila itu dibahas dari sudut pandang ekonomi? Pancasila itu dapat dibahas dari berbagai sudut pandang. Salah satunya, makanya ada ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, ya sila kelima, keadilan sosial. Ya kalau pakar-pakar ekonomi Pancasila sudah ada ya. Termasuk juga ekonomi syariah itu kan penggabungan ya, mungkin sila ke-5 dan sila ke-1 ya. Sebenarnya kalau melihat sila ekonomi kita, sebenarnya ekonomi sosialis religius ya. Ada konsep idenya. Tapi kan praktiknya kita tidak bisa melihat itu ya. Mungkin kalau saya melihat praktiknya kita sosialis liberal ya. Kapitalis kalau kita praktiknya. Tapi kalau kita lihat sudut pandang nilai dasarnya ya kita sila ke-5 dan sila pertama ya. Keadilan sosial yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Makanya ekonomi syariah itu cocok sebenarnya kita ya, bagus ya, baik untuk masa kita. Sebenarnya ya, apalagi kan kita punya wapres ya, Kiai Ma'ruf adalah pakar ilmu ekonomi syariah. Harusnya kan dipraktekkan dalam bernegara ya, tapi kan tidak juga ternyata ya. Wapres kita hanya nggak kedengar suaranya kan. Kita malah yang sibuk
mengurus negara kita adalah para mafia ternyata gitu kan, bukan wakil presiden yang memiliki ide-ide kita bernegara ya, bukan pejabat negara. Hanya mereka yang dekat dengan para cukong-cukong asing ya, yang sibuk mengurus negara. Oke. Dari yang lainnya saya lihat ya satu Khalifah ini. Objek materialnya sudah juga ya, sudah saya sering ungkapkan. Formal awal ini. Mengapa sempat menggunakan bahasa kita Pancasila ya? Karena kalau nggak jadi ya. Kalau filsafat lain berarti kita bukan bangsa Indonesia mungkin itu ya. Mana katanya laki-laki, karena kalau perempuan katanya panca emok, bukan Pancasila, ada yang seperti itu ya. Cuma hadaina. Apa yang terjadi jika tidak ada filsafat Pancasila? Ya maka tidak akan ada Indonesia ya. Karena kan jauh sebelum adanya negara Indonesia, 1 Juni kita membahas dulu Pancasila ya. Bukan dulu membuat kita merdeka kan, betul ya? Jadi kalau tidak ada Pancasila di sidang pertama, kita belum tentu bisa menjadi negara Indonesia yang merdeka. Mengapa sila-sila Pancasila tersebut sebagai subsistem ya? Karena kalau bukan sistem berarti akan berjalan sendiri-sendiri ya gitu kan. Orang beragama akan terpecah belah kan gitu ya. Makanya saya sebutkan bahwa waktu kita mendirikan negara semuanya pun berpendapat ya. Lalu kemudian bermusyawarah. Nah, telah dicontohkan sebenarnya oleh pendiri bangsa kita. Sayangnya sekarang berbeda pendapat tidak musyawarah ya langsung diponis bersalah oleh negara, itu yang repot ya. Kalau ada yang berbeda pendapat, apakah EPI, HTI, siapapun ya, diajak dulu musyawarah oleh negara, dirangkul dulu, jangan langsung disikat. Ini yang repot, yang tidak belajar dari sejarah ya bangsa kita hari ini. Ini harus kita renungkan ya bersama. Bersumber dari bahasa Yunani, betul. Bijaksanaan. Apa hakikat dari filsafat sebenarnya? Itu untuk mencintai, kita itu kan dicintai ya. Supaya menjadi orang yang bijaksana kita ini sebenarnya ya. Menjadi orang yang baik. Kan yang namanya pendidikan itu kan dari bukan hanya proses indoktrinasi ilmu pengetahuan ya sebenarnya. Proses perubahan perilaku sebenarnya kita ini. Jadi kalau saya ataupun kita, saya tidak perlulah Anda tidak begitu bangga ya kita dapat nilai A, komlo dan sebagainya, lulusan terbaik dan sebagainya. Tidak menjamin ya, banyak koruptor yang sudah jelas-jelas menjadi perampok negara, mereka track record di pendidikannya bagus gitu kan. Bukan berarti tidak boleh kita menjadi pribadi yang berprestasi secara akademik. Itu harus gitu kan. Tapi kita ini yang harus kita siapkan adalah mental kita ya, moral kita ini harus lebih dipersiapkan gitu kan. Ini yang berat ya. Oke, ya itu ya. Nantilah kita habis-habisan membahas etika di bab 6 ya. Filsafat bangsa Indonesia. Apa dasarnya filsafat disebut sebagai filsafat bangsa Indonesia? Karena kita ini walaupun banyak yang berpikir Pancasila tidak diklaim sebagai pikiran satu orang ya. Soekarno pun tidak merasakan dirinya sebagai salah satu pemikir. Makanya kita pemikiran bersama ya Pancasila itu. Makanya saya sebut sebagai filsafat bangsa Indonesia, filsafat manusia Indonesia, bukan filsafatnya Soekarno. Makanya waktu kemarin undang-undang HIP ya, haluan ideologi Pancasila yang akan disahkan oleh DPR, ya. Kemudian banyak orang yang mengkritik, termasuk para dosen-dosen pendidikan Pancasila, karena hanya ingin menjadikan pikiran Soekarno, ya, sebagai satu-satunya
Ya ketika DPR ingin membuat undang-undang itu ya, RU itu karena hanya mengakui, hanya ingin menonjolkan pikiran-pikiran Soekarno ya. Yang adanya Ekasila kan. Nah, ini saya membuat sebuah pernyataan ya waktu kemarin DPR dan Presiden mau menandatangani undang-undang ideologi Pancasila. Nah, bulan Juni ya. Nah, mereka itu seolah-olah belum diajarkan Pancasila itu ya. Daripada kita membuat undang-undang Pancasila, lebih baik semua undang-undang yang ada, baik itu undang-undang ekonomi, undang-undang politik, undang-undang hukum itu, ini yang objektif yang saya sebutkan di materi dasar negara ya. Udah aja semua undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila di amandemen dirubah agar sesuai dengan Pancasila. Itu selesai sebenarnya. Bukan lagi membuat undang-undang yang baru yang khusus membatasi Pancasila. Karena seolah-olah kalau undang-undang HIP kemarin disahkan oleh DPR ya, RUU HIP ini, yang benar itu hanyalah pemikiran Soekarno gitu kan, yang Ekasila, Trisila. Yang mungkin yang diuntungkan hanyalah PDIP gitu kan. Sekarang pun kan repot tuh kan, kita seolah-olah yang baik adalah versi mereka, versi pemerintah. Ini kan kita kembali lagi ke zaman Orde Baru sebenarnya gitu kan. Yang benar hanyalah pemerintah, padahal kan harusnya tidak ya. Milik bersama ya Pancasila itu, bukan hanya milik satu kelompok, satu golongan saja. Itulah yang saya sebut dengan adanya bangsa ya, bukan karya bersama, karya besar, bukan hanya karya seseorang ataupun satu kelompok, satu golongan. Statis dinamis ini sudah ya. Oke, yang lainnya ada yang belum dikomentari nggak, yang masih belum terjawab? Belum saya bacakan pertanyaannya. Dari siapa coba? Dengan jujur aja. Yang belum saya bacakan, tapi belum saya komentari. Yang lainnya udah hampir sama ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, untuk tugas kelompok ya yang terakhir kan itu tugas kelompok itu yang buat video itu. Nanti Anda mulai kumpulkan tanggal 4 ya. Filenya itu di Classroom sudah saya ada kolom filenya. Nah, untuk penilaiannya Anda boleh memposting, mengupload di YouTube. Kalau bisa saya mengajukan buat channel YouTube untuk satu angkatan ya, akuntansi misalnya angkatan 2020. Nanti setiap kelompok dan kelas, misalnya ini kelompok 1 kelas A akuntansi misalnya, atau kelas B akuntansi, kelas D akuntansi, kelompok 2 dan sebagainya. Nanti akan saya delay dari banyaknya penonton dan like-nya ya. Nah, silakan Anda promosi gitu ya ke teman dan ke siapapun gitu ya, melihat karya kelompok Anda gitu. Mungkin nanti dari tanggal 4 sampai UAS lah. Jadi saya melihat makanya tanggal 4 sudah mulai di-upload ya di YouTube maupun yang kalau filenya yang khusus itu boleh disimpan di Google Drive ya di forum tugas di Classroom. Jadi itu teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya inti dari bab filsafat ini, selain kita ingin membuktikan bahwa Pancasila merupakan salah satu karya besar bangsa kita ya, yang telah teruji secara ilmunya ya, teruji kebenarannya dengan berbagai macam sistematika dan sebagainya. Tinggal kita bagaimana meyakini, mempertahankan ya bahwa ini adalah salah satu nilai dasar yang terbaik. Dan memang kalau seandainya negara kita ini konsisten ya, kalau ada seorang pakar tata negara yang mengatakan seharusnya katanya setiap pemerintahan itu tidak perlu buat visi misi. Ya. Kan sekarang kita lihat ya kalau kampanye kan pilpres setiap capres ada visi misinya. Apa poros maritim dunia, tol langit dan sebagainya. Sebenarnya tidak perlu visi misi. Tinggal dasarnya tinggal baca aja ya. Pembukaan UUD 45 dan Pancasila. Itu selesai sebenarnya. Tinggal bagaimana konsisten dijalankan selama dia pemerintahannya. Itu kalau kita mau radikal dalam berfilsafat ya. Tidak subjektif tapi objektif melihat tentang baik buruknya negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua memang belajar filsafat, kita bagaimana belajar menguji ya kemampuan kita berpikir kita secara ilmiah. Tetapi nanti akan ada lanjutannya ya. Selain kita ini membuktikan kebenaran ilmu,
kita gali pikiran kita, nanti ada filsafat produknya, yaitu etika. Nah, berarti masih ada PR ya. Minggu depan kita lanjutan dari filsafat, cabang filsafat yaitu etika. Kita akan bahas di sana mengenai masalah etika, politik, ya, hukum, maupun keadaan negara hari ini dan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih ya. Kita sudah masuk zuhur nih. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.